Oke, selamat sore teman-teman, gaskan dia. Sekarang saya bersama salah satu pemain idola dari Jackmania dan juga salah satu pemain tim nasional yang mendapatkan penghargaan pemain 11 pemain terbaik di Asia Tenggara, dan saya sudah berada bersama Bade Rico Simanjuntak. Apa kabar, Ya, Rico? baik Abang Nah, Senior, Abang Idola. Enaknya aku manggil apa ini? Abang Idola, Abang Senior. Soalnya banyak kali nih abang aja lah, idola-idola abang kamu aja nih. lah, abang aja lah. Udah Abang gampang aja kali lah. bedanya Abang aja lah ya. Gampang Abang kali aja bedanya. lah. Iya, orang juga udah paham itu ya. Aku manggil Abang aja. Udah paham orang ya. Abang. Asalnya dari mana ya. Sehat-sehat kan? Keluarga apa Siap semua Abang sehat? Idola. Sehat. Pertama, terima kasih yang di acara Gas Kandian ini sangat luar biasa. Dan Abang yang terima perlu kasih. di, diketahui juga memang ini sudah lama janjian Abang Idola ya. Iya, Itu iya. dari sebelum ada corona Corona ini. memang siap siap salah Abang Idola kalau Dan, sebelum corona juga ada sempat janjian Abang Senior memang, tapi waktu belum dapat. Ya mungkin ini waktu yang tepat seperti ini cara mungkin untuk ketemu buat sama Abang Idola nih. siap, 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 adik sayang. Si, Nah, mm, mm. selama corona ini apa Ya, kegiatan Riko di rumah? Khususnya Riko kan udah pulang kampung ini kan karena iya, ikuti anjuran pemerintah ya. iya pastinya kalau sebagai warga negara yang baik boleh dikatakan lah ya, kita pasti harus ikut anjuran pemerintah untuk memutus penularan COVID ini, dan Riko tetap stay di Jakarta. Ya paling di sini juga dikatakan sehat juga enggak, sakit juga enggak. Jadi agak dilema dia Bang Idola ya kan. Makanya jadi jadi sangat-sangat sulit untuk menjelaskan keadaan sekarang ini karena memang udah sangat lama karantinanya setelah selesai kemarin lawan itu tanggal 13 kalau nggak salah, 13 Maret ya, lawan Bayangkara Main kita, dan terakhir. sampai sekarang karantina sampai Bayangkara. sekarang, dan sampai sampai kapan kita juga nggak tahu. Makanya dibilang sehat pun enggak, sakit pun enggak. Jadi dilema Bang Idola, gini-gini aja lah aktivitas. Iya, ya, kita berdoa lah biar cepat kita bertemu lagi, bersilaturahmi di lapangan hijau lagi. Nah ini Benar, benar. Abang akan bertanya nih, banyak yang belum fans, terutama fans Riko yang belum mengetahui perjalanan Riko sehingga mencapai prestasi yang seperti ini. Awal mula perjalanan Riko itu dari mana? Oh, ya kalau dibilang awal mulai itu pastinya panjang sekali perjalanannya Bang Idola. Kalau mungkin kalau kita mulai dari sekarang mungkin 4 hari Iya, betul, betul. ke depan mungkin nggak selesai. Pasti kita Betul. bisa paket kita, kota kita pun habis kan. Betul, Tapi betul, betul. kita singkat, tapi kita singkat aja lah, yang penting-penting aja. Ya. Kalau awal mulanya Riko dulu, Riko SSB pertama dari Bintang Muda di Siantar, di kampung halaman sendiri, dan ke Harapan Jaya juga. Itu yang pertama membesarkan Riko di sana. Walaupun Oh. sekarang nggak besar-besar juga kan gitu. Bukan Abang yang bilang ya, Riko sendiri yang bilang ya kan. Iya, 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 iya. Sebelum diserang, pengakuan dulu yang penting kan gitu. Jadi ya dulunya dari asalnya di sana, punya pelatih sekolah sepak bola di sana. Memang di sana bisa terima kasih buat sebelumnya buat pelatih yang di sana, coach yang di kampung, jasa-jasa mereka juga buat Riko sampai seperti ini. Dan pada saat di sana Riko divisi 3 sempat di Batubara. Divisi 3 di Batubara, baru pindah ke Medan Jaya, baru setelah Medan Jaya itu sudah mulai agak enakan ya, karena kemarin belum, ini masih divisi 1, Dia pakai masih divisi pakai 1, divisi 2 Bang Idol. Iya, iya, iya. Saya iya, karena ikut divisi 1 dulu di Medan Jaya. Baru pada saat dualisme, iya sempat ada dualisme, sempat ditawari ikut seleksi di Bintang Medan, sempat ikut di situ, sudah hampir dikatakan 99% lolos seleksinya, dan pada saat mau ditawarin draft kontrak, Riko juga kaget lihat, sementara Riko di situ juga baru lihat duitnya itu. Awal Riko itu langsung besar banget kan buat Riko pribadi ya. Riko juga terkejut. Udah semangat.
belum terima apa-apa itu langsung selesai, langsung kan sampai di mana dia yang putaran kedua ya, nggak lanjut lagi kan, nggak lanjut lagi ya. Di situ sempat down juga kan karena di situ baru-baru merintis juga ya. Jadi pindah ke futsal, main latihan di futsal, ikut teman, bisa dikatakan tarkam juga Bang Idola ya, tarkam juga ikut ya. Tahu lah kalau tarkam juga di kampung sangat jarak itu sangat jauh Bang Idola dari kadang, makanya dibilang tua-tua di jalan ya, memang benar makanya mukanya agak boros kan. Sama kita semua di boros semua, boros di jalan karena tarkam kan. Jadi kadang awak karena perjalanan 1 hari takut juga di jalan kan, jadi dikuat-kuatin biar nemanin. Kadang kalau kerneknya udah mulai ngantuk, nemanin supirnya cerita. Jadi kayak kadang makanya dibilang banyak waktu di jalan juga buat supir-supir panjang itu kan, nemanin mereka bicara biar untuk keselamatan juga kan. Jadi pada saat main futsal dan tarkam juga, kebetulan sebelumnya ada tahun 2012 itu ada seleksi di PSMS Medan yang di coach sama coach Swimin ya, pelatih kampung. Swimin dia. Nah, apa yang mendasari Rico pilih dunia sepak bola? Ya, ini nih ada fotonya nih. Iya benar. Awal mula di PSMS ya. Iya. 2015. Di situ 2012. 2012. Iya, di situ Rico 2012 mulai karir profesional di PSMS Medan dan sambil kuliah juga di situ kan. Oke. Iya, jadi apa yang mendasari Rico memilih dunia sepak bola? Yang mendasari memang dari kecil juga, karena kenapa Rico menggeluti sepak bola ini? Karena Rico lihat banyak orang sukses dan terkenal di sepak bola. Itu salah satunya, karena kita itu kerja pasti kita lihat contohnya seseorang itu sukses dari situ, makanya kita ngambil pilihan seperti itu. Dan memang jarak rumah Rico ke lapangan dulu ya sangat dekat. Jadi bisa dikatakan waktu Rico kecil juga waktunya habis main di lapangan bola juga, juga. Dan pada saat sekolah dan di SMP juga memang keadaan ekonomi juga bisa dikatakan nggak baik lah ya. Sama. Ya, nggak baik terus. Jadi pada saat kelas 3 SMP udah mulai tarkam. Jadi udah mulai nggak minta jajan sama orang tua, walaupun dikasih ya kadang di situ. Sekali main itu pakai bola plastik itu, Abang Idola, bola plastik main di tanda ya. Jadi sekali main 25.000 kalau menang, kalau kalah kena maki awak kan gitu. Iya, 25.000 dapat jajan ya udah cukup lah, jadi nggak minta lagi sama orang tua kan. Jadi pada saat apakah ada orang ataupun teman dekat yang bilang, udahlah, kau nggak usah main bola lah, orang postur kau kayak begini kan, mana bisa jadi pemain bola? Ada nggak itu omongan, entah itu teman dekat ataupun keluarga sendiri? Ya, benar, itu pertanyaan sangat. Memang baru mungkin Bang Idola yang bertanyakan ini aja. Sama kita kan. Iya, benar-benar. Banyak yang bertanya dulu. Iya. Ini pertanyaan baru Bang Idola yang mempertanyakan ini kan. Jadi keluarga sendiri nggak usah sebut ini ya, ada keluarga memang bilang seperti itu, memang karena memang postur Rico sendiri ya sama-sama kita ketahui lah ya, tinggi enggak, pendek juga enggak kan, jadi sedang-sedang dia kan gitu. Jadi ya bicara ya Rico main bolanya nanti paling hanya sekedar situ doang, sekedar batas kampung, main-main di kampung doang, karena kita tahu keadaan kayak gini gitu, karena memang kita akui dia memang pada saat itu juga main bolanya bagus ya Bang Idola ya. Jadi pada saat itu ya kayak gitu. Tapi buat Rico sendiri memang banyak yang seperti itu, bukan satu dua orang Abang Idola kan kayak gitu. Teman-teman yang lain banyak juga, tapi mungkin nggak berani nyampein langsung ke Rico kan. Tapi paling dari teman dengar seperti itu kan. Tapi akhirnya Rico menjadi motivasi itu ya. Iya benar. Jadi buat Rico pribadi makin ada yang ngatain Rico seperti itu. Nggak ada dendam dikit pun pastinya nggak ada. Tapi itu memberikan motivasi, malah bikin semangat Rico makin double gitu, untuk menunjukkan bahwasannya suatu saat nanti aku menunjukkan ke kamu saya bisa jadi pemain
Dan puji Tuhan sekarang Rico pun sudah memberikan yang terbaik bagi klub dan keluarga dan juga tim nasional. Teman-teman mereka, teman-teman Rico ataupun keluarga Rico itu membuka mata bahwa kalau kita niat pasti ada jalan, kan begitu? Benar, Bang Idola. Iya. Nah, karena memang pada saat Rico masih duduk di sekolah juga SMA itu udah mulai kelas 1, Rico sudah pribadi yang bisa dikatakan yang bayarin uang sekolah, uang dan lain-lain lah segala, jadi nggak terlalu nyusahin orang tua lagi kan. Makanya Rico komitmen sama orang tua, apapun yang terjadi sekolah pasti aku tanggung jawabi. Dan tapi satu hal yang orang mama sama bapak pengen tahu, aku pengen sukses hanya dari sepak bola, itu komitmen dari awal, begitulah. Jadi kalau kita mau sukses itu memang harus komitmen dan tekad apa yang mau kita tuju, itu tuh menurut aku pribadi. Ya. Nah, abang ini mengenal Rico ini ketika Rico ini kalau tidak salah bermain di Gresik ya. Awal mula nama Rico dikenal itu di Gresik itu ya. Iya. Nah itu tahun berapa itu? Dan sebelum Gresik itu Rico main di klub mana? Jadi setelah di PSMS Medan 2012, makanya bisa dikatakan memang kalau kita mau sukses ini nggak gampang, Abang Idola. Mungkin Abang Idola juga udah pasti banyak makan asam garam campur merica juga lah mungkin ya. Pedas itu. Jadi pada saat main di Bangka itu juga kan, itu juga udah mulai enak-enak. Pada saat di PSMS Medan masuk, tapi bisa diketahui keadaan memang nggak baik banget di situ karena memang kita gajian nggak ada, memang semua juga pada saat itu tahu lah keadaan. Betul, semua klub lah, keadaan semua klub kan. Iya, dan di situ memang cobaannya juga berat banget juga kan. Dan setelah dari PSMS Medan masuk ke PS Bangka, ditawarin PS Bangka. Oh, Bangka dulu, oke. Iya, masuk ke PS Bangka juga. Di situ ada senior juga Bang Octavianus. Bang Octavianus, Sakido juga yang dari Barito juga. Jadi teman-teman memang pada saat itu tim kita sangat bagus. Kita sangat bagus. Jarang kalah lah baik di home dan di away, jarang kalah. Memang. Jadi pada saat lolos ke 8 besar, kita sempat lolos Bang Idola ke 8 besar kan. PS Bangka itu ya. Sempat lolos 8. Keadaan manajemen sudah mulai menurun, keadaan ininya finansial, uangnya udah mulai, finansialnya sudah mulai menurun kan pada saat itu. Jadi kita juga dipindahkan lagi lapangannya, jadi karena mungkin nggak ada masalah konflik di situ, maka itu buat down lagi. Padahal situasi udah mulai enak situ, turun lagi dari bawah, jadi mental drop lagi. Jadi sangat banyak cobaan-cobaan yang seperti itu yang Rico alamin, Abang Idola. Makanya aku bilang kalau mau kita sukses ini memang kita harus bisa menghadapi cobaan itu. Apapun. Akhirnya ke Gresik siapa yang memanggil itu Rico? Ya, memanggil Rico untuk main di Gresik? Jadi pada saat di Bangka, memang setelah di Bangka itu Rico udah dapat tawaran dari Persija setelah di situ. Persija. Persija Rico udah dapat tawaran. Tapi seperti yang Rico bilang itu kan, pemain Persija di situ memang pemain senior dan memang pemain yang top level semua kan. Jadi Rico pribadi memang belum siap pada saat itu kan. Belum siap karena Rico harus sadarin juga kan, Rico masih butuh jam terbang, masih butuh pengalaman juga, karena Rico harus biar nggak cepat turunnya kan begitu, Abang Idola. Jadi pada saat selesai di Bangka tadi, Rico pulang, ada beberapa klub yang hubungin dan Gresik salah satunya Gresik United salah satunya. Ini dia foto saya waktu di Gresik. Hitam banget ya, hancur kali ya. Kakak beradik sama adik kakak Kak Rico? Iya, sama abang aku juga, Johan. Abangnya ini Johannya. Abang kandung. Ada juga di situ memang abang aku. Jadi manajer dari Gresik, Pak Agus pada saat itu datang ke Medan langsung. Datang ke Medan. Di situ kita ada negosiasi dan pelatih juga pada saat itu Coach Listiadi juga ngehubungi langsung kan. Aku juga nggak banyak pilihan lagi, nggak banyak mikir-mikir lagi, langsung jatuhkan karena memang di situ memang batu loncatan yang sangat bagus, karena Gresik juga di situ lagi bagusnya juga. Nah itu memang abang mengenal Rico itu kita memang di Gresik tempat kita bertemu, dan
Itu kalau nggak salah Gersik lagi bagus-bagusnya materinya. Kalau nggak salah sama Zumafo itu, Riko. Benar, ada striker andal kita Jumafo, Papa Jumafo, ada sama gelandang terbaik juga ada Coach Bima sekarang. Coach Bima, makanya kalau Riko itu nggak sulit Abang Idola. Riko lari boleh, itu tahu sendiri kalau Coach Bima yang kasih bola kan, nggak capek lagi lihat ke belakang gini, nggak sakit pinggang awak. Bola ada di depan aja. Oh, tinggal lari-lari aja, jadi tinggal kasih sama Papa, udah Betul, tinggal enak betul, aja. betul. Oh, benar. Nah, habis itu kompetisi berhenti ya. Kompetisi berhenti kan? Iya. KNB League itu kan? Enak lagi. Nah, itu Persegres kalau nggak salah peringkat pertama. 3 kali main. Pertama. Itu pada saat itu keadaan ekonomi juga udah agak-agak ini diterpa sama cobaan lagi, makanya sangat banyak cobaan Abang Idola memang untuk mau seorang pemain profesional dan mau sukses itu memang cobaan sangat banyak Bang Idola. Habis dari Gersik, Riko kemana itu setelah stop liga? Oh, setelah dari Gersik itu memang keadaan liga juga sudah, setelah itu kan mulai ada kompetisi kan, tunggu dulu, turnamen kan. Karena abang ada satu, nggak tahu ini benar apa tidak, karena abang berbicara sama teman yang di Makassar, dan juga abang bilang ke Agung sendiri, sahabat dari Riko, katanya Agung seleksi ke PSM juga membawa Riko Simanjuntak. Oh iya, benar. Itu, nah tunggu dulu. Nah, ada salah satu bilang ke Agung bahwa ini siapa yang kamu bawa, Agung? Ini pemain bola atau bukan? Betul tidak itu? Nah, ini abang ini tidak ada yang tahu nih kan? Seluruh pecinta sepak bola tidak ada yang tahu, cuma abang yang tahu. Mohon jawaban Riko. Betul apa tidak abang ini? Memang pada saat pada saat dari, kalau nggak salah itu selesai dari PSMS Medan, selesai dari PSMS Medan, kalau nggak salah itu sempat seleksi 3 hari sama, kalau nggak salah Coach Robert ya, kalau nggak salah siapa, lupa Coach apa ya kemarin. Jadi pergi ke Makassar seleksi sama Agung. Memang ada yang nyuruh juga ke sana, sama Agung berangkat ke sana. Dan pada saat seleksi di Karibosi, memang pada saat seleksi itu ya apalagi kita baru kayak gitu, pengen mau nunjukin kan semangat kali Abang Idola kan, semangat apalagi di situ kan memang supporter antusias di orang Makassar memang sangat kita akui ya, luar biasa juga ya, luar biasa. Jadi pada saat seleksi sering bikin gol juga kan. Jadi pada saat saat baca media selalu ada nama Riko yang diunggulin gitu ya. Ya karena sering bikin dan mungkin supporter sempat inilah ya, senang lah lihat penampilan itu, memang lagi ininya aku juga kan. Jadi Riko juga jadi makin optimis juga, mudah-mudahan rezeki Riko di sini kan begitu. Jadi pada saat hari ke-4 kalau nggak salah ya, memang Riko langsung ada manajemen bilang Riko sampai di sini ya, seperti itu. Karena kita pengen cari posisi lain ya, itu alasannya. Masalah tadi mungkin ada yang bahasa seperti itu, mungkin ke Agungnya disampaikan seperti itu ya, kalau ke Riko sendiri ada yang seperti itu. Oke. Soalnya mungkin harus mau berdua itu. Akhirnya ya itu yang Riko bilang tadi bahwa ketika orang bukan meremehkan, nah katanya halusnya ya tidak melihat kelebihan kita dan gitu. Itu banyak yang belum tahu tuh Riko pernah seleksi di PSM itu, baru abangnya tahu kan. Iya, pernah, benar. Abang idola di sana kan gitu, pasti apa yang masuk ke sana kan pasti Abang Idola tahu kan gitu. Iya benar, Riko jadi ingat lagi itu, memang pada saat itu memang, dan bilang Riko mungkin ya bisa dikatakan ada Riko dengar juga bahasa Riko belum cocok di sini gitulah bahasanya Abang Idola kan ya. Riko sendiri. Nah akhirnya Riko ke Persebaya lebih termotivasi lagi. Akhirnya Riko. Jadi setelah dari situ Riko ke Persebaya juga. Ke Bangka. Oh, oke ke Bangka. Karena itu selesai dari PSMS Medan.
Base Medan, beberapa hari di sana, terus mulai itu lagi kan, jadi ada beberapa klub yang ini terakhir Riko milih ke Bangka. Nah, habis sebelum itu ke Bangka itu seleksi sana. nah, setelah membela Semen Padang, barulah tawaran dari Persija itu datang untuk Riko Simanjuntak, dan juga akhirnya Riko mengambil karena udah siap ya. Sudah siap mental untuk membela Persija. Nah, sudah siap mental. Pertanyaan Abang ini, di Persija Jakarta ini kan Riko banyak mendapatkan anugerah-anugerah ya kan, atau best pemain terbaik apa. Itu salah satunya yang 11 starting ya. Iya. 11 starting itu. Nah, itu apa yang Riko rasakan itu? Satu-satunya pemain Indonesia yang mendapatkan starting 11 di Asia Tenggara. Apa yang Riko rasakan? Ya, tentunya itu bisa dikatakan penghargaan yang luar biasa dalam karir Riko yang nggak Riko duga-duga ya. Karena nggak semua orang bisa berada di situ, dan nggak semua orang berada di situ, dan iya benar itu, dan agak sulit ngomongnya karena memang bisa dikatakan cuma dari Indonesia, cuma Riko pribadi. Makanya pada saat berangkat ke sana juga Riko nggak yakin ini benar atau bohongan atau gimana gitu Bang Idola ya. Karena memang dari pihak PSSI juga langsung hubungin Riko, dan kalau berangkat langsung mereka siapin tiket gitu kan. Makanya Riko minta izin dari manajemen, dari Pak Ferry, Riko minta temanin sama orang itu sama orang pihak dari manajemen Persija, ditemani sama Bang Randy. Oke. Berangkat ke sana, ada saat di sana ya, pada saat di sana mungkin terkejut juga kan, ini Riko kirain acaranya atau apanya ini, seremonialnya ini biasa-biasa aja atau gimana. Jadi pada saat di sana itu memang profesional semua Bang Idola. Jadi sampai ke Ho Chi Minh, sampai Ho Chi Minh langsung dijemput sama orang panitia di sana. Kita langsung dijemput, langsung dibawa ke hotel, dan langsung jadwal jam segini langsung mereka kasih, dan habis itu langsung pergi ke tempat acara seremonialnya sangat memang profesional banget, dan jauh yang Riko pikirkan sebelumnya. Dan pada saat sana memang sangat luar biasa Bang Idola. Nah, ini Riko mendapatkan ini buat juga untuk contoh motivasi teman-teman ataupun pemain-pemain yang masih berusia muda ya, agar bisa seperti Riko Simanjuntak ini. Jadi siapapun bisa masuk ataupun mendapatkan penghargaan seperti itu. Nah, kembali lagi ke Persija. Apa yang Riko nilai dari supporter Persija Jakarta, yaitu The Jackmania? Wah, kalau bicara pemain ke-12 kami, mungkin semua orang udah tahu ya. Mungkin apalagi Abang Idola yang udah 3 tahun juga sih, itu udah pasti lebih memahami daripada aku ya. Kalau dibicara sama tentang Jackmania itu nggak ada habisnya Bang Idola. Gimana rasa cinta mereka, gimana peduli mereka terhadap klub ini. Kita jangankan kalah, jangankan ini seri aja rasa kalah di situ Abang Idola tahu gimana juga kan. Makanya jadi memang bisa dikatakan berada di tim besar seperti ini nggak mudah, karena banyak juga cobaan, banyak juga tekanan. Tapi yang penting intinya kita semua pemain yang ada di Persija selalu pengen memberikan yang terbaik, bukan cuma 100%, bahkan lebih untuk membela tim kebanggaan. Karena kita tahu juga mereka itu selalu mensupport kita dimanapun kita bermain, itu yang sangat luar biasa dari Persija itu, dari Jackmania. Nah, sebelum selesai nih Riko, Abang mau tanya nih, apa yang Riko belum capai lagi untuk Persija dan juga tim nasional? Kalau yang belum dicapai sih masih banyak Abang Idola ya. Namanya manusia, namanya sifat manusia kan kurang puas Mbak ya. Kalau di
Persija sendiri sih, Riko pengen membawa Persija itu juara di level AFC. Di level Amin. AFC. Makanya pada saat kemarin Persija gagal masuk di AFC, Riko sangat sedih ya, karena Riko berharap tahun ini bisa masuk tadinya, terus bisa membawakan gelar itu buat Persija sama teman-teman juga. Itu kalau di tim nasional sih sangat banyak ya, pengen sepak bola kita lebih baik lagi, timnas kita lebih dihargain lagi, karena Amin. Karena Riko lihat juga persaingan sebenarnya nggak terlalu jauh sama negara-negara lain. Cuman kita kalau lebih serius lagi, lebih menata kita ini, kita bisa lebih berprestasi lagi. Kalau menurut aku sih seperti itu buat timnas kita. Itu sih Abang Dola. Amin. Nah, pertanyaan terakhir nih kan, ini sambil nyantai kita kan. Nah, kok bisa nih Riko ini larinya kenceng, makannya apa ini? Nah, ini Abang perlu tahu ini. Abang perlu tahu ini kan? Karena kalau satu lawan satu sama Riko ini, saya harus jaga jarak itu minimal itu 1,5 meter. Kalau berpepetan begini, wassalam sudah. Saya pasti kejar pantatnya ini. Kalau bahasa bolanya pasti saya kejar pantatnya nih. Nah, apa rahasia Riko? Makan apa Riko sampai bisa lari kencang itu? Nah, ini jadi buat contoh teman-teman semua, adik-adik yang ingin menjadi pesepak bola ataupun mengidolakan Riko Simanjuntak. Nah, ini tipsnya nih. Menjadi pemain bola yang larinya kenceng, tekniknya juga disertai dengan teknik yang baik. Nah, apa itu rahasianya? Tapi sebelum Riko jawab ini, Riko juga punya pertanyaan sedikit ini sama Bang Idola ini. Sebenarnya dari dulu pengen Riko mau minta maaf buat Abang Idola, karena sempat dulu ada perselisihan yang kita di Semen Padang Abang Idola. Mungkin banyak nggak tahu. Yang dulu memang mungkin Abang Idola pasti nggak ingat karena udah banyak kali yang ketemu sama Abang Idola. Kalau aku pasti sama senior itu paling hormat Abang Idola. Betul. Sebenarnya sudah lama pengen mau ketemu mengucapkan ini kan, tapi ya mungkin baru sekarang. Mungkin itu antara kita dua aja yang paham. Sebenarnya aku minta maaf sama Abang Idola, ada salah pada saat itu kurang baik. Tapi alhamdulillah setelah kejadian itu saya memberikan wejangan sedikit terhadap Riko bahwa jika ingin menjadi pemain besar, itu selalu harus respect terhadap lawan. Dan sekarang Riko Simanjuntak memberikan kita contoh, setiap dia bermain dia selalu respect dengan lawan. Nah, itulah kenapa Abang itu selalu memberikan nasihat-nasihat kepada pemain-pemain muda, karena Abang ingin melihat mereka itu lebih maju lagi. Karena banyak kan Riko kan contoh belum apa-apa sudah besar kepala, akhirnya usia muda belum capai puncak dia sudah hilang itu. Nah, sangat banyak memang. Itu selingan ya. Nah, ini yang utama nih, makan apa ini Riko? Itu belum pertanyaan aku Bang Idola. Itu kan yang tadi minta maaf, itu kan belum. Oke. Pertanyaan Riko apa nih? Ya. Ya, Riko dulu yang bertanya nih. Apa? Iya. Yang mau aku tanyakan sebenarnya itu posisinya di mana? Nah, kenapa Riko tanya demikian? Karena kalau setiap pelatih, kalau Abang Idola pasti selalu bicara kalau Hamka Amjad sudah naik ke atas, itu harus kalau sudah menjadi striker itu harus ada yang marking kan kayak gitu. Tapi memang aku perhatikan juga memang setiap Abang Idola berada di striker lebih bahaya. Pasti sering bikin gol. Benar makanya. Posisi aslinya Abang Idola jangan-jangan ini hanya siluman ini berada di. Nah, ini Abang jawab. Banyak ada setiap Abang live ini pasti bertanyanya adik-adik ataupun teman-teman seperti itu. Nah, Abang ketika waktu usia muda di SSB khususnya, kita kan anak kecil ini kan tidak pengennya itu sukanya lari. Iya, benar. Iya kan? Jadi Abang itu posisinya di sayap. Dulu masih sama. Itu. Jadi sama-sama Riko di sayap, suka lari soalnya kan. Karena kalau di belakang Abang kan jaga orang. Males kan waktu kita masa kecil itu kan. Ngapain jaga orang? Nah, Abang suka lari selama jadi selama Abang 3 tahun
di posisi itu. Di posisi waktu di SSB di posisi sayap. Nah, ketika masuk PSM Junior, Abang langsung dipindahkan ke posisi belakang. Oh. Nah, tapi kan di waktu kecil, kalau bakat dari kecil itu kan tidak bisa hilang. Iya, Ya kan tidak bisa hilang. Jadi pengalaman 3 tahun itu Abang terus bawa selama Abang bermain di profesional. Jadi kalau latihan kadang pemain bertahan terlalu banyak, depannya kurang, pelatih bilang Hamka naik ke atas. Akhirnya kan lama-lama terbiasa itu. Terbiasa. Nah, jadi dan akhirnya dikuatkan lagi ketika almarhum Om Roni Patinasarani. Ketika itu Abang di tim nasional Indonesia usia 20, Abang bawa bola sampai ke atas, dimarahi sama Om Bambang Nurdiansa. Kami ini belakang. Kenapa kamu tinggalkan posisi? Nah, dibela lah Abang sama almarhum Om Roni Patinasarani bahwa pemain belakang modern ya seperti ini, Bambang, kata Om Roni. Jadi Hamka, kamu jangan pernah hilangkan permainan kamu seperti ini. Kebiasaan kamu seperti ini. Akhirnya Abang di Persija, sebelum Persija di Kediri, Persebaya Kediri, Persija lah itu yang sering live di TV. Akhirnya orang sering lihat Abang naik turun. Nah, kalau sekarang disuruh naik turun ya pulangnya beca. Jadi Abang kalau disuruh naik, ya udah naik aja, jadi tidak turun. Jadi itu kok. Jadi memang Abang itu 3 tahun ketika kecil itu di posisi sayap. Nah, ketika kita latihan striker kurang, pemain belakang terlalu banyak, disuruh naik ke depan. Akhirnya terus kan ngerti cara posisi begini. Itu jadi cuma Riko ini saya jawab di bersama Riko ini. Oke, berarti kalau untuk headingan itu Abang belajar sama Bang Bambang. Oh, tetap ya Pak Ketua ya. Tetap. Ya, Pak Manajer sekarang ya. Manajer itu Pak, bukan lagi Pak Kumis, Pak Manajer itu mengajarkan Abang itu bola tenis diinjek kan. Itu. Jadi Abang itu selalu ambil positif kok. Untuk senior-senior bagus nih kayak sliding, Abang belajar ke Coach Yayan Tumena. Dia kan bekas Itali dan slidingnya memang Wiko. Jadi semua senior saya pasti ambil ilmunya. Ketenangan ada Coach Bejo Sugiantoro. Jadi Riko juga harus seperti itu. Siapa yang melihat di posisi Riko sama ambil positifnya. Jadi itu jawaban yang Riko berikan ke Abang pertanyaan. Nah, ini kembali lagi ya, akhirnya Abang bertanya, Riko makan apa kok bisa gitu aja? Memang kalau Pak Ketua, kalau nomor 20 kita itu kalau udah heading memang pada saat itu bisa kayak berhenti 2 menit itu ya di udara itu ya. Betul. Tapi sekarang kalau udah lompat dia kayak langsung mau turun dia sekarang. Karena pinggangnya Sekarang Abang udah nggak bisa panggil Pak Kumis, ya kan Mas Bambang. Sekarang kalau telepon atau WhatsAppan saya bilang, Pak Manajer ada bonus tambahan kah? Jadi sekarang kita minta bonus ke dia kan, karena udah Pak Manajer. Coba Abang umpamanya, contoh kalau Abang masih bermain di Persija kan dan Mas Bambang manajer, selesai ya. Selesai. Pasti ketawa semua pemain itu kalau Abang serang, ya kan? Jadi kalau mau masuk lapangan, ya kan? Kalau mau masuk lapangan, pasti ngeliat dulu dia. Wah, ada Hamka enggak nih? Kalau enggak ada masuk dia. Kalau ada pasti saya teriak. Bawa bonus enggak? Kalau enggak ada keluar. Jadi sebelum diteriakin langsung balik badan ya. Mudah-mudahan Pak Kumis saya suruh nonton nanti. Pak Manajer saya suruh nonton nih. Biar dia ada itunya kan duitnya banyak kok. Iya kan duitnya banyak. Jadi kalau setiap Persija menang kan ada dari manajemen, dari pengurus, nah dari manajer harusnya juga kan. Iya. Kalau dari Pak Manajer cukup motivasi dan semangatnya dan sukses selalu. Itu idola aku kali, itu bukan main. Iya. Motivasi yang luar biasa. Naikkan mental. Itulah yang enaknya kita, mungkin Abang Idola juga tahu gimana enaknya kita memang di dalam
keluarga Persija itu kayak memang betul-betul keluarga. Jadi Betul. sama senior sama ini kayak nggak ada jarak. Nggak ada perbedaan. Kita tetap jaga, nggak ada perbedaan. Iya. Bang Idola tahu luar biasa, candaan gimana semua. Betul. Luar biasa. Nah, kalau di dunia selain sepak bola kan ada motivasi Mario Teguh. Kalau di sepak bola nomor satu motivasi ya Bambang Pamungkas ya kan. Tetap semangat dan sukses selalu. Nah, ini yang terakhir nih, Rico makan apa? Oh iya, belum jawab juga. Belum tahu nih, terakhir Rico makan apa kok larinya? Rahasianya apa kok bisa lari kenceng sama teknik bawa bolanya itu kok nggak bisa lepas? Kan kebanyakan orang lari, tapi kadang dribble itu liatnya bola sama tanah, akhirnya ada tembok, dia tabrak. Nah, Rico ini enggak, ini apa ya Rico makan? Bisa ada tembok di lapangannya gimana? Banyak dribble lihat tanah nih kan, lihat bola atau tembok di depan. Iya. Ya itu apa rahasia Rico? Tapi secara tidak langsung sebenarnya Abang Idola tadi udah ngejawab. Jadi ya sih tadi kita tuh waktu kecil itu suka sama yang namanya lari-lari gitu ya, yang lari-lari. Jadi setiap orang tua nyuruh Rico beli sesuatu, Rico pasti lari secepat yang Rico punya, lari secepat-cepatnya. Begitu juga baliknya lari, dan apalagi kalau sudah selesai bermain, Rico takut gelap. Sementara dari gang ke rumah Rico itu kurang lebih 100 meter. Jadi itu kalau udah sebelum melewatin gelap itu Rico udah buka sendal, taruh di tangan ini dua biar nggak hilang sendalnya. Iya betul. Gua ya kan, tahu ya kan. Ini udah kayak kita kan. Betul. Pakai nyeker kan, lari sekencang-kencangnya, baru main layangan. Nah, kalau udah putus, sementara yang kita lawan kan gede-gede semua kan, udah lari, mana talinya, jadi langsung ambil talinya. Jadi kalau kita nggak cepat kan, ya nggak dong kan gitu Abang Idola. Jadi memang Iko waktu kecil itu bermain identik dengan lari. Jadi Iko kalau udah ada tuh Iko usahakan lari cepat-cepatnya. Jadi memang jadi kebiasaan Abang Idola. Jadi apa yang kita lakukan itu menjadi kebiasaan. Betul. Kebiasaan itu menjadikan karakter. Dan karakter itulah menjadi otomatis seperti itu. Jadi itulah yang menjadikan sekarang mungkin udah otomatisasi Abang Idola. Karena memang dari kecil sudah identik dengan lari cepat. Jadi seperti itu, apa yang kita lakukan tadi itu menjadi kebiasaan. 1-2 hari kita lakukan udah kebiasaan. Jadi kalau kita nggak ngelakuin kan nggak, kurang enak ya. Betul. Jadi kebiasaan itu menjadikan karakter. Kalau udah karakter kan sudah susah hilang Abang Idola. Betul. Jadi kalau udah karakter ya udah otomatisasi, nggak usah diperintah sama otak, kita juga udah pasti langsung bergerak sendiri kan gitu Abang Idola. Dan kalau untuk sentuhan memang itu sangat ini ya, sangat utama di sepak bola, sentuhan itu. Rico lihat dulu ada Maradona, itu salah satu idola Rico. Itu kenapa Rico mengidolakan orang-orang kecil seperti itu? Karena salah satu idola Rico itu Maradona dan Messi, karena adanya mereka itu dunia tahu bahwasanya orang yang semeter kotor ini nggak bisa dianggap remeh kan gitu Bang. Betul. Abang Idola. Akhirnya Rico selalu melihat itu untuk menambah skill dan juga speed Rico ya. Menambah skill. Jadi Rico waktu kecil itu sering latihan itu pakai bola, passing ke dinding, kontrol lengket, kontrol bola, latihan lempar bola jauh ke atas baru kontrol dengan seperti itu. Karena dengan seperti itu yang kita lakukan, makanya pada saat datang bola kita udah terbiasa Bang Idola, seperti yang Rico bilang. Oke. Terima kasih Rico Simanjuntak atas waktunya yang sudah membuat kita terhibur semua ya, sampai ngakak. Aduh, ngakak saya tuh. Dan juga sukses terus buat Rico Simanjuntak dalam karirnya di klub maupun tim nasional, dan kita semua berdoa bersama-sama agar Rico terus meraih penghargaan, entah itu individu dan juga klub, bahkan tim nasional. Terima kasih Rico atas waktunya. Terima kasih. Dan salam keluarga, sehat-sehat semua. Salam keluarga kembali, sehat semua, stay safe semua. Oke teman-teman, gaskan dia. Itulah tadi saya bersama adik idola saya itu Rico Simanjuntak. Semoga ini akan menjadi motivasi untuk kita semua
bagaimana seorang Rico susah payahnya mengejar impiannya dan alhamdulillah tercapai saat ini. Dan juga pesan Rico Simanjuntak, dia juga ingin membawa tim nasional meraih prestasi di tingkat Asia Tenggara, bahkan Asia, bahkan dunia. Amin, kita sama-sama berdoa. Oke, terima kasih teman-teman. Gaskan dia, dan masih akan banyak lagi tamu yang akan saya undang di channel YouTube Hamka Story 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan dia.